Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 untuk DS2 akan mempresentasikan terkait dengan pre-processing and feature extraction image data. Di sini saya berkelompok bersama rekan saya yaitu Endah Hermina Rimawati dan saya sendiri Nurul Isnani Rahmat. Baik, yang pertama yaitu uh, preprocessing dan ekstraksi fitur merupakan tahap penting dalam pengelolaan citra. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas citra dan menyiapkan data agar dapat dianalisis oleh model pembelajaran mesin. Nah, tujuan preprocessing di sini ada tujuan preprocessing. Tujuan preprocessing itu ada 4. Yang pertama, yaitu menghilangkan noise. Yang kedua, menormalkan pencahayaan dan kontras. Yang ketiga, menyelaraskan ukuran citra. Dan yang terakhir, meningkatkan fitur penting untuk analisis lebih lanjut. Oke, kemudian selanjutnya ada teknik preprocessing data. Preprocessing citra. Jadi teknik preprocessing itu ada dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama ada namanya normalisasi pixel. Di mana tahap pertama itu tujuannya normalisasi itu tujuannya untuk menyeragamkan nilai intensitas pixel citra. Biasanya citra itu terdiri dari nilainya itu antara 0 sampai 255. Jadi kita ubah dia jadi 0 dan 1 agar model lebih stabil saat proses pelatihan. Jadi untuk normalisasi pixel ini kita pakai rumus I norm X, Y sama dengan I X, Y dikurangi I min dibagi I max dikurangi I min. Jadi setiap pixel itu dikonversi berdasarkan nilai minimum dan maksimum pada citra. Kemudian tahap preprocessing yang kedua yaitu ada namanya filter Gaussian atau denoising. Jadi langkah kedua ini untuk menghilangkan noise atau gangguan pada citra. Jadi kita gunakan Gaussian filter yang bekerja dengan cara menghaluskan citra menggunakan fungsi berbentuk lonceng atau Gaussian. Jadi rumusnya itu ada Gx, Y sama dengan 1 dibagi 2V sigma kuadrat dikali dengan E pangkat minus X kuadrat plus Y kuadrat dibagi 2X kuadrat. Jadi parameter sigma di sini digunakan untuk menentukan seberapa besar penghalusan citra. Jadi semakin besar sigma itu, maka makin halus citra itu, tapi detail dari citra itu akan hilang. Kemudian tahap yang terakhir yaitu ada namanya tahap deteksi tepi atau edge detection. Itu menggunakan Sobel operator. Jadi tahap ketiga ini tahap deteksi tepi. Di sini kita ingin tahu bagaimana terjadi perubahan besar pada intensitas pixel. Biasanya itu ada di batas objek. Sobel operator menggunakan 2 kernel yaitu Gx dan Gy untuk menghitung perubahan dari arah horizontal dan vertikal. Kemudian setelah itu digabungkanlah dia dengan rumus G sama dengan akar Gx kuadrat plus Gy kuadrat untuk mendapatkan kekuatan tepi. Dan theta sama dengan tan pangkat min 1 dikali Gy per Gx untuk arah tepinya. Hasil akhirnya berupa peta tepi yang menyoroti objek. Penting banget untuk segmentasi dan ekstraksi fitur selanjutnya. Sorry tadi untuk rumus gradien totalnya itu dihitung dengan G sama dengan akar Gx kuadrat plus Gy kuadrat, di mana tetanya sama dengan tan pangkat min 1 dikali Gy per Gz. Oke, untuk selanjutnya yaitu ekstraksi fitur yang akan dijelaskan oleh rekan saya Endah. Disilahkan. Terima kasih, Kak. Untuk ekstraksi fitur itu bertujuan untuk mendapatkan representasi numerik yang bermakna dari citra.
Metode umum yang biasa digunakan itu terdiri dari tiga, biasanya histogram of oriented gradients atau HOOG, scale invariance feature transform, shift convolution neural network atau CNN, di mana rumus Hooks itu digunakan untuk mengekstraksi pola arah gradien dari citra yang berguna untuk mengenal bentuk struktur objek. Langkah-langkah utama biasanya itu satu, hitung gradien citra pada tiap pixel dulu ya dengan rumus G sub X sama dengan turunan parsial I terhadap X, G sub Y sama dengan turunan parsial I terhadap Y. Menghitung seberapa besar perubahan intensitas citra I di arah horizontal X dan vertikal Y. Di mana yang kedua, hitung magnitudo dan arah gradient, di mana rumusnya M dari XY sama dengan akar dari G sub X kuadrat ditambah G sub Y kuadrat. Theta dari XY sama dengan arcus tangen dari G sub Y dibagi G sub X, di mana M XY itu adalah besar kekuatan tepi dari magnitudo tersebut. Dan theta XY adalah arah tepi orientasi gradien. Next, nomor 3, bagi citra menjadi blok kecil. Misalnya ada 8 kali 8 piksel. Lalu buat histogram, orientasi dan arah gradien di setiap bloknya. Nomor 4, normalisasi histogram untuk menjadi varian terhadap pencahayaannya, di mana tujuan yang akan dicapai itu untuk mewakili pola tiap tepi dan bentuk objek tanpa terpengaruh oleh perubahan pencahayaan dan skala. Next, kita ke CNN Feature Extraction, di mana untuk melakukan ekstraksi fitur itu secara otomatis melalui operasi konvolusi. Setiap filter atau kernel melintasi citra dan menghasilkan feature map yang menyoroti pola tertentu. Contohnya seperti tepi, tekstur, atau bentuk, di mana dengan rumus yang digunakan S dari X, Y sama dengan konvolusi antara I dan K di titik X, Y, yaitu jumlah dari semua A dan B atas I dari X plus A, Y plus B dikalikan dengan K dari AB, di mana I XY adalah nilai piksel citra input dan K XY adalah kernel atau filter matriks kecil, misalnya 3 kali 3 yang dimana melintasi di atas citra. Untuk SXY adalah hasil konvolusi disebut feature maps atau fitur yang diekstrak. Untuk contoh atau implementasi di aplikasi yaitu ada deteksi wajah atau face detection, pengenalan objek atau objek recognition, analisis medis, CT scan, MRI, deteksi emosi berdasarkan ekspresi wajah. Untuk kesimpulan dari materi hari ini yang kita bawakan, yaitu di mana processing dan ekstraksi feature sangat penting untuk meningkatkan akurasi model, di mana teknik seperti Gaussian, filter, Sobel, Hooke, dan CNN dapat membantu mempresentasikan citra secara lebih informatif. Pemilihan metode tergantung pada jenis dan tujuan analisis yang akan dicapai. Mungkin materinya sampai di sini, akan saya kembalikan lagi ke Kak Nurul. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.